Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beringkat salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk membawakan kultum Ramadan pada hari ke-17. Insya Allah pada hari ini saya akan membawakan kultum dengan tema Nuzulul Quran. Para penonton yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengertian Nuzulul Quran yakni peringatan diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi pada 17 Ramadan. Sedangkan menurut terminologi, Nuzulul Quran merupakan peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nuzulul Quran terjadi pada 17 Ramadan di Gua Hira, yang merupakan malam pertamanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Para penonton yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak ragu bahwa malam 17 Ramadan adalah malam yang padanya diturunkan Al-Quran." Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Syaibah. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa malam Qadar itu ialah malam yang siangnya terjadi perang Badar, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ya, artinya, jika kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami pada hari Furqan, yakni hari dipertemukannya dua pasukan. Quran surat Al-Anfal ayat 41. Peristiwa tersebut sesuai dengan firman Allah di ayat yang lain yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi para manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai peringatan itu dan sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Para penonton yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain, sebab Dia telah memilihnya di antara bulan yang lain sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an yang agung. Beberapa ahli tafsir pun menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam dua proses. Proses yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran secara menyeluruh atau jumlatan wahidah. Dan yang kedua, Allah menurunkan dengan cara berangsur-angsur atau bertahap. Jadi sebelum diterima oleh Rasulullah SAW di bumi, Allah terlebih dahulu menurunkannya secara menyeluruh dari Baitul Izzah atau rumah langit dunia. Lalu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, pada waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, selama 20 tahun. Ada pendapat lain menyebutkan 22 tahun. Para penonton yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun terkait suhuf atau lembaran-lembaran mulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, masing-masing diberikan kepada nabi-nabi yang bersangkutan secara sekaligus. Lain halnya dengan Al-Quran
yang diturunkan secara sekaligus hanya ketika dari Baitul Izzah ke langit dunia. Hal itu terjadi pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap, sedikit demi sedikit sesuai dengan kejadian-kejadiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Hal itu seperti perpindahan bintang-bintang, dan Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 787. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keistiqomahan dalam diri kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini, dan menjadikan bulan Ramadan ini menjadikan bulan terbaik di antara bulan-bulan tahun sebelumnya, dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian kultum dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.